Marilah kita bersama menjaga keamanan Bali agar tetap pariwisata ke Bali bisa terus tumbuh. Harus disediakan juga pelatihan-pelatihan yang mungkin lebih canggih sehingga mempermudah personil untuk melaksanakan tugasnya. Di mana kira-kira yang titik-titik rawan, apalagi sekarang kita berperang dengan narkoba. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan masyarakat Bali mempercayakan kepada kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, bukan semaksimal mungkin lagi. Kami akan berani bertaruh dengan nyawa, duduk di parlemen. Sudah barang tentu kami akan setransparan mungkin kaitan dengan apa yang kami dapat dan apa yang harus kami keluarkan untuk masyarakat. Kembali lagi bersama channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita bersama dengan salah satu caleg DPR RI Partai Hanura Daerah Pemilihan atau Dapil Provinsi Bali, Bapak Igede Yase. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu. Ya, selamat datang Niki di studio Hanura Bali Official. Kita baru pertama kali bertemu, Pak De. Terima kasih atas undangannya. Ya, ini beliau salah satu caleg yang akan tarung ke DPR RI. Nanti Pak D mungkin bisa cerita termasuk ide-ide Pak D untuk perjuangan di DPR RI. Saya dengar ada background di kepolisian. Nah, nanti juga Pak D bisa cerita mungkin terkait dengan yang krusial juga persoalan keamanan Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di dunia yang sekarang sudah mulai bangkit setelah pasca pandemi tahun lalu. Nah, ini seperti apa mungkin nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya Pak De, bisa cerita dengan sedikit background Pak Gede, seorang Pak Gede Yase niki apa sebelumnya dan kenapa juga nanti bisa bercerita ke DPR RI dari Partai Hanura begitu Pak De. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya sebelum menyampaikan beberapa hal, izinkan saya mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu, Astu Nama Sitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, perlu kami sampaikan sebelum kami menyampaikan beberapa hal. Saya nama Gede Yase, asal dari Klungkung, yaitu asli kelahiran Klungkung, tanggal 24 Maret 1963. Yaitu tepatnya kami lahir di desa Kamasan, namun asli orang tua kami dari desa Tangkas. Iya. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini yang melatar belakangi kami memberanikan diri terjun ke kancah politik sudah barang tentu didorong oleh rasa keinginan kami untuk ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 yang akan datang, yang mana kita sebagai warga negara yang memiliki hak dipilih dan hak memilih, kami berkeinginan untuk maju melalui Partai Hanura dengan mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029 yang akan datang. Nah, kami sampaikan juga latar belakang kami pendidikan, kami hanya tamatkan SMA, namun demikian kami dulu berkecimpung di kepolisian. Kami pensiun tahun 2021. Berarti baru 2 tahun lalu ya Pak De? Iya, betul sekali, baru 2 tahun yang lalu kami pensiun. Nah, latar belakang pekerjaan kami sudah barang tentu mudah-mudahan bisa kami terapkan kembali. Mudah-mudahan Tuhan merestui dan masyarakat Bali memberikan dukungan kepada kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin sekemampuan yang kami miliki dengan latar belakang di kepolisian. Sudah barang tentu tidak jauh meleset dari hal-hal tentang keamanan. Terakhir di mana tugas Pak De? dan di bagian apa? Untuk diketahui kami
mendaftarkan diri sebagai anggota kepolisian pada tahun 1985 dan kami tamat tahun 1986. Kami berpendidikan di Pusdik Brimob Watu Kosek, Jawa Timur. Nah, setelah kami tamat tahun 1986, kami langsung mendapatkan tugas di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cirebon. Oh, pernah di Cirebon ya? Dan kami melaksanakan tugas selama 10 tahun di Kabupaten Cirebon. Kami mengajukan diri untuk dapat bertugas di daerah kami, yaitu di Bali. Oh, Astongkare, atas anugerah Tuhan kami bisa pindah ke daerah sendiri, yaitu di Kabupaten Telungkung, tepatnya di tahun 1995. berarti di Polres Klungkung ya? Betul sekali, di Polres Kelungkung langsung, dan langsung kami ditugaskan di Polsek Nusa Penida. Oke, di apa, polisi di Polisi umum. polisi umum. Oh, polisi umum kami. Oke. Nah, kalau bicara soal konteks keamanan Bali, Pak De, ini kan dengan background Pak De di kepolisian, tentu ya memang tugasnya lah menjaga keamanan, Nggih. ketertiban di masyarakat. Nah, dari perspektif Pak De yang nanti juga akan berjuang di DPR RI, mungkin di komisi yang berkaitan dengan keamanan, mungkin targetnya mungkin Pak De bisa cerita apa yang menjadi pemikiran Pak De, atau bagaimana Pak De memandang lah konteks keamanan pariwisata Bali ini, karena kan beberapa kali Bali juga menghadapi gangguan-gangguan keamanan. Keamanan ada bom Bali 1, bom Bali 2. Kalau COVID atau pandemi itu kan keamanan yang sifatnya lebih dari aspek kesehatan gitu ya. Mungkin seperti apa Pak De melihat? Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya Bali adalah merupakan daerah wisata dan sebagai tulang punggung pendapatan Bali, yaitu dari pariwisata. Kita tahu sendiri bahwasanya Bali tidak memiliki sumber daya alam selain pariwisata. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga agar Bali ini tetap ajeg, lestari budaya, agama, adat dan budaya. Kenapa demikian? Sebab pariwisata Bali yaitu rohnya yaitu daripada adat dan budaya. Jadi kedatangan orang asing atau wisata menuju Bali itu adalah hanya mencari adat dan budaya. Kalau kita bicara soal keindahan alam, di luar Bali juga lebih indah dari, jauh lebih, lebih indah. Tapi taksunya ya ada pada adat dan budaya. Oleh karena itu, marilah kita bersama menjaga keamanan Bali agar tetap terjaga, sehingga pariwisata ke Bali bisa terus tumbuh. Dengan demikian sudah barang tentu kita tidak serta-merta keamanan itu bisa tumbuh begitu saja tanpa ada peran serta kita bersama, masyarakat juga. Nah, kaitan dengan itu, dari peran pemerintah sudah barang tentu harus menyiapkan regulasi-regulasi yang harus dilakukan kaitan dengan menjaga keamanan Bali, karena Bali ini pulau kecil, dari masing-masing garis pantai bisa dilabui oleh kapal-kapal kecil. Di samping memang pintu-pintu masuk yang ada, baik dari pintu timur dari Padang Bae maupun pintu barat dari Gilimanuk itu. Jadi sudah barang tentu harus disiapkan personil-personil yang betul-betul memadai, mampu mendeteksi orang-orang atau barang yang keluar masuk menuju Bali. Nah, di samping itu juga harus disediakan juga peralatan-peralatan yang mungkin lebih canggih, sehingga mempermudah personil atau orang yang melakukan tugas itu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, itulah peran pemerintah harus menyediakan itu, karena jangan sampai terjadi seperti hal-hal seperti yang dulu, karena pariwisata sangat rentan sekali soal keamanan. Itu yang paling penting bagi kami, akan kami perjuangkan di parlemen. Sudah barang tentu ya bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu tidak bisa lepas kami, walaupun kami di parlemen dan di pusat. Namun apa yang program-program provinsi, kabupaten yang diajukan ke pusat,
bisa kami kawal bersama-sama, karena itu memang tugas kami. Ya, kalau kita bicara pintu-pintu masuk di Bali, adakah mungkin titik kerawanan di daerah-daerah lain atau titik lain, atau mungkin ada jalur-jalur semacam jalur-jalur tikus itu yang memang perlu mendapat atensi, nanti termasuk juga dukungan pengamanan lebih atau infrastruktur atau sarana prasarananya, Pak De? Betul sekali, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di samping pintu masuk dari timur maupun barat yang utama yang sudah mungkin sudah dijaga 24 jam, namun yang perlu diwaspadai kan ini jalur-jalur tikus yang seperti disampaikan tadi, bahwasanya apalagi Bali Utara, khususnya pokoknya garis pantai Pulau Bali ini sangat mudah untuk didarati kapal-kapal, terutama kapal-kapal tradisional gitu. Kita tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa terjadi, dan diharapkan masing-masing wilayah di masing-masing kabupaten dari pihak kepolisian agar terus mengawal, menjaga atau memerintahkan personilnya di mana kira-kira yang titik-titik rawan, apalagi sekarang kita berperang dengan narkoba. Kita tidak bisa menafik bahwa Pulau Bali masih sampai saat ini masih banyak peredaran narkoba, yang ini bisa dilihat dari masih seringnya adanya penangkapan baik pengguna, pengedar ya. Sudah barang tentu ini tidak akan datang begitu saja dari langit. Nah, jelas dia melalui jalur-jalur, entah mungkin jalur darat, mungkin jalur udara. Oleh karena itulah kami berharap masing-masing personil atau aparat-aparat yang diberikan tugas untuk itu agar tetap waspada untuk keamanan Bali. Nah, oleh karena itu barangkali nanti ada yang perlu dukungan-dukungan kaitan dengan kesejahteraan, dengan peralatan, sudah tentu kami akan nanti menyerat aspirasi dari masukan-masukan dari aparat-aparat yang membidangi soal itu, akan bisa kami perjuangkan di parlemen, demikian, sehingga ada penambahan anggaran, barangkali penambahan anggaran soal peralatan yang makin hari semakin berkembang. Demikian. Nah, kalau kita bicara Bali tadi positioningnya sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia atau internasional, tentu standar pengamanan juga harus ekstra atau internasional. Nah, bagaimana pemikiran Pak De untuk Bali punya sistem keamanan yang standarnya memang internasional? Apa yang harus disiapkan ke arah itu? Mungkin juga nanti akan dikawal di pusat. Ya, sebetulnya memang itu menjadi program pokok sebetulnya, karena bagaimanapun juga ke depan ini semakin canggih pelaku-pelaku kriminal itu, baik soal keamanan, tentang keamanan untuk teroris itu, yang barangkali yang ingin berbuat tidak baik lagi ke Bali. Demikian juga soal narkoba itu sudah barang tentu diperlukan alat-alat yang canggih, alat-alat yang mungkin sudah bisa diproduksi oleh negara-negara lain. Kalaupun kita belum bisa memproduksi, kalau memang kita sangat memerlukan, kenapa tidak harus kita beli gitu ya. Sudah barang tentu mungkin ini kalau berkaitan dengan anggaran, ya mau tidak mau harus kita usahakan, kan demikian, karena demi kepentingan masyarakat kita, terutama narkoba ini gitu. Ya, banyak generasi muda yang sudah banyak yang yang terlibat ke dalam kegiatan itu gitu. Walaupun mereka tidak sadari pada awalnya, dengan berjalannya waktu sehingga mereka menjadi sindikat, demikian. Nah, itu yang sebetulnya nanti kami akan usahakan juga di dalam apabila kami dipercaya oleh masyarakat Bali untuk berjuang di parlemen, karena di parlemen kan ada anggaran, ada pengawasan, ada budgeting. Di soal anggaran kan kami bisa usahakan kalau memang ini sangat penting sekali untuk keamanan Bali. Nah, kalau bicara tadi soal alat atau mungkin juga anggaran,
spesifiknya mungkin alat apa yang dibutuhkan atau sistem seperti apa mungkin yang dibutuhkan di Bali atau ada spesifik misalnya di titik di darat atau mungkin pintu masuk di bandara atau seperti apa Pak De? Kalau kita bicara masalah sistem, sebetulnya sistemnya sudah bagus, sebetulnya pengawasannya. Namun yang paling sangat penting adalah daripada mental daripada petugas yang melakukan yang diberikan tugas kewenangan untuk itu. Oke. Kalau memang mental daripada orang tersebut tidak baik, hasilnya karena namanya sindikat dengan berbagai macam cara untuk mempengaruhi mereka. Apalagi diiming-iming dengan uang yang begitu besar, akan bisa mempengaruhi mental mereka, demikian. Dan inilah pentingnya pengawasan yang melekat, yang ketat gitu. Kalau memang perlu segera di rolling, segera di rolling. Kalau memang ada indikasi sudah tidak baik gitu, harus segera di rolling. Jangan kita juga berpatokan hanya pada alat-alat yang canggih, tapi karena alat juga kan dikendalikan oleh manusia. Kalau manusia ini yang mentalnya terganggu atau dipengaruhi oleh sindikat ini sindikat ini kan bermainnya betul-betul gitu. Dia berani berkorban dulu gitu. Ya walaupun hanya ditangkap sekilo, kalau bisa lolos 2 kilo mungkin kan sudah ada keuntungan untuk mereka gitu. Ya. Ada artinya mereka berhitung bahwa keuntungannya lebih besar dibanding risikonya. Iya betul. Ya paling penting itulah artinya pengawasan melekat terhadap orang-orang yang diberikan tugas soal itu. Di samping kita memang akan perjuangkan soal peralatan-peralatan yang mempermudah mereka untuk melakukan pengawasan kan demikian. Yang paling penting itu tadi, mental daripada petugas-petugas kita juga harus sering diawasi dan lakukan regulasi artinya pergantian secara periodik. Karena kalau terlalu lama mereka pasti akan dipengaruhi gitu. Karena mereka kalau sudah terlalu lama, ini terus dia dibina ya namanya manusia kan pasti akan terpengaruh juga hal itu. Oke. Nah mungkin yang lebih makro Pak De, bagaimana Pak De melihat desain keamanan kita di destinasi-destinasi pariwisata? Kemudian selama ini mungkin saya salah, saya belum pernah mendengar misalnya ada bantuan yang besar misalnya dari pusat untuk konteks pengamanan Bali. Kalau bicara misalnya anggaran infrastruktur, ada banyak untuk infrastruktur pariwisata, termasuk shortcut misalnya di beberapa titik, kemudian juga pembangunan PKB di Kelungkung, itu kan juga bagian sebenarnya. Tapi yang alpa atau dilupakan mungkin juga konteks infrastruktur keamanan ini. Sepengetahuan saya belum ada proyek besar atau dukungan sarana prasarana yang besar atau yang canggih atau yang modern misalnya dari pusat. Nah mungkin seperti apa nanti komunikasi ini didorong, kalau nggak salah mungkin di Komisi 3 ya, di Komisi 3 atau Komisi 1, Komisi 3 keamanan ya, yang lebih spesifik soal keamanan gitu. Betul sekali seperti apa yang kami sampaikan. Kami berlatar belakang dari kepolisian dan kami juga lama bertugas di Bali, khususnya di Kabupaten Kelungkung. Kelungkung membawahi Kepulauan Nusa Penida, yang saat ini Nusa Penida kan menjadi destinasi wisata yang cukup ramai sekarang, malah sampai macet ini wisatawan yang menuju ke Nusa Penida. Sudah barang tentu di sini diperlukan keamanan yang lebih ekstra kaitan dengan kedatangan pariwisata. Jangan sampai sering terjadi kecelakaan di laut, baik saat mereka di jalan-jalan, sedang saat berfoto-foto ria di sana mereka terpleset jatuh. Demikian juga wisata laut, menyelam atau snorkeling dan lain sebagainya. Ini diperlukan juga pengawasan, baik dari KKP, demikian juga dari kepolisian, khususnya dari Polair. Yang kami tahu dari Polair, masing-masing wilayah, masing-masing Polres kan sudah ada, termasuk di Kelungkung sudah diperkuat juga dengan peralatan terutama kapal-kapal yang ada. Namun demikian menurut kami belum
tidak layak untuk dipergunakan di laut-laut lepas, apalagi kalau mau patroli di wilayah-wilayah selatan Pulau Nusa Penida. Mengingat arus di sana kan cukup keras karena Samudra Indonesia itu. Oleh karena itu kami akan berusaha juga karena wilayah kami, karena daerah kami sudah barang tentu kami berkeinginan agar kepolisian terutama Polair diperkuat dengan alat-alat yang lebih modern, lebih cocok untuk dilakukan operasional di wilayah-wilayah laut yang memiliki karakteristik gelombang yang cukup besar. Gitu. Nanti itu kita akan bahas lebih spesifik Pak D, karena banyak kasus ya terhadap wisatawan keamanan di laut. Nanti kita akan bahas lebih spesifik. Tapi mungkin beberapa poin terakhir dari sisi transparansi anggaran. Nah, mungkin bagaimana Pak D juga nanti mendorong transparansi anggaran di sektor keamanan atau mungkin juga pertahanan ini bisalah juga dijaga, karena kan juga kemarin juga KPK baru saja OTT gitu, Kepala Basarnas, walaupun belakangan KPK meminta maaf, mengaku hilaf karena mereka tidak berkoordinasi dengan TNI. Nah, ini juga konteks transparansi anggaran dan pengawasan agar tidak ada potensi-potensi penyalahgunaan atau dikorupsi gitu anggaran-anggaran untuk pertahanan keamanan. Seperti apa mungkin nanti dorongannya di DPR RI? Betul sekali, kami merasa miris melihat di televisi atau di media-media sosial bahwasanya lembaga DPR terutama di pusat ini terus terjebak oleh masalah-masalah besar kaitan dengan anggaran, korupsi dan lain sebagainya. Itulah yang mendorong kami, apakah memang sesulit itu korupsi diberantas di suatu lembaga ya gitulah. Apalagi yang lembaga yang sangat dihormati sebetulnya, karena ini yang menjadi tulang punggung negara ini, karena DPR yang membuat undang-undang. Kalau umpamanya mental daripada anggota parlemen demikian kan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia lah. Kamilah mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan masyarakat Bali mempercayakan kepada kami akan berusaha semaksimal mungkin, bukan semaksimal mungkin lagi. Kami akan berani bertaruh dengan nyawa, karena apa? Kami sebetulnya untuk soal anggaran nanti, karena kami belum pernah duduk di parlemen, sudah barang tentu kami akan setransparan mungkin kaitan dengan apa yang kami dapat dan apa yang harus kami keluarkan untuk masyarakat. Balikan yang menjadi hak rakyat. Apa yang menjadi hak masyarakat kami akan sampaikan seterang-benerangnya. Kalau memang menjadi hak kami soal gaji, semasih dapat disisihkan, gaji pun kami akan berikan, karena kami pun juga kan barangkali perlu operasional nanti kan, demikian kami kan belum paham betul nanti soal-soal gimana operasional kami di lapangan kaitan dengan terhadap konstituen kami gitu. Yang jelas saya menginginkan dan saya akan lakukan setransparan mungkin. Demikian juga soal anggaran-anggaran di DPR. Kami akan juga mendorong kepada anggota DPR untuk transparan mungkin mempergunakan anggaran-anggaran itu. Ya, termasuk tadi yang spesifik memperjuangkan anggaran untuk pengamanan Bali begitu. Betul sekali itu. Oke. Ya, itu menjadi ikhtiar beliau, ya, menjadi harapan dan perjuangan Pak Gede Yase dari Partai Hanura, caleg DPR RI Dapil Bali. Tadi catatan poin pentingnya adalah Bali ini identik dengan pariwisata, menjadi tanda kutip priuk nasi lah. Betul Bali, sekali. Tapi sangat rentan dengan gangguan keamanan gitu. Ya, belum mendapat perhatian yang besar. Infrastruktur pariwisata
banyak dibangun tapi infrastruktur penunjang keamanan seolah dilupakan, kan begitu Pak De. Nah, itu akan menjadi perjuangan beliau nanti di DPR RI. Oke Pak De, terima kasih sudah berbagi dengan kami di Hanura Bali Official. Nanti kita akan sambung konteks yang tadi sempat disinggung adalah bagaimana spesifik adalah pengamanan laut, kan begitu Pak De, pengamanan pariwisata atau destinasi pariwisata yang di laut, karena ini banyak kejadian di Nusa Penida juga khususnya, termasuk di beberapa daerah lainnya di Bali. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Ya, nanti kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam hati nurani. Salam hati nurani.